Welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini tema kita main lampu. Jadi kita membuat lampu. Thomas Alva Edison ya? Bukan. Jadi DIY lampu RC Adventure. Before we start, this content is brought to you by GNT. Ya, buat kalian semua udah pasti pada tahu GNT adalah tempat kirim-kirim barang, kirim terima barang, dan lain sebagainya. Pastiin kalian install APPS-nya seperti ini. Dengan APPS seperti ini, kalian bisa mendapatkan poin yang nantinya poin itu bisa kalian tukar dengan hadiah langsung. Jadi, buat kalian semua, kumpulin poinnya, pakai GNT, pasti untung. Ini adalah RC-nya. RC ini udah kita hidupin lagi ya, Denjaka. Kalian lihat di sini kan ada lampu ya. Lampu ini kalau nyala gambarnya seperti ini. Ya, nanti kita akan nyalain di akhir video. Sudah dikasih lampu gini kan keren ya, kayak mobil-mobil terbaru. Yang paling ngeselin buat saya itu adalah lampu depan. Lampu depannya ini kalau zaman dulu banget itu saya pakai lampu RC boot ya. Jadi kalau nyala itu terang gitu ya. Itu ada di video ini. Tuh, masuk air, kayak gitu. Waduh. Oke. Nah, bisanya cuman melakukan penambahan terang ya, intensitas dari lampu. Belakangan kan kita lagi makeover ya. Makeover. And right now, kita bikin lampu depan. Ya, terinspirasi dari teman-teman saya di Surabaya yang custom lampu ya. Itu Yong Motor ya. Terinspirasi dari itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat reflektor. Penasaran kayak apa reflektornya? Kebetulan ini udah jadi, udah kita buat ya. Jadi ini adalah prototipe reflektor Gen 1. Waduh. Lampu ini ya akan ditanamkan di bagian sini. Jadi ini akan menggantikan ini gitu loh. Untuk ukuran kita masih develop ya, di ukuran berapa mili kemarin? 1,7, 1,6, 2,8 ya, 2,8, 2,7 nearly sana dengan lebar 1,8, 1,9. Jadi seperti ini ya. Yang paling sulit dari membuat lampu ini adalah menentukan lengkungan ini loh. Lengkungan ini kalau bisa sampai berantem kita. Penasaran nyalanya kayak apa? Di sini bisa kita lihat ya. Saya akan coba nyalain dia di mobil apa? Di sini dulu aja ya. Nggak tahu soalnya kapan rencananya dipasang di mobilnya. Mungkin ada yang mau gantiin dulu setelah video ini ya. Saya rela ikhlas melepaskan. Nyolder ini sampai tangan bau daging panggang. Entah kenapa kok kalau di depan kamera itu semua jadi sulit ya. Mau braking, mau nancepin kabel, nggak nyala sobatku. Satu-satu aja kali ya, biar penasaran ya. Kami menambahkan 4 lampu 3 mili HD ya. Ada yang tahu bedanya HD sama nggak HD? Bisa tulis di kolom komen ya. Nyala ya? Ini lampunya jadi kayak ala-ala Daymaker. Terus untuk lampu pencahayaan utama, kami menggunakan LED HD juga. Saya juga nggak ngerti LED HD itu maksudnya apa. Loh, terang tapi ya. Dan yang terakhir, kita menanamkan angel eyes. Karena saya ini aliran pesulap merah ya. Baju saya merah hari ini. Angel eyes-nya itu warna merah. Kayaknya pinnya kebuang. Oh, ini. Hihi. Jadi, ini adalah lampu. Api ya? Api enggak sih? Boys ya. Jadi kalau standby itu gini mereka. Ya. Kelihatan ya. Jadi seperti ini. Nah, apakah lampu ini sudah bisa masuk ke dalam Zero K? Jawabannya bisa. Karena ukurannya sudah kita pastiin ya. Bukan kita sombong nggak mau bagi matrasnya, tapi memang agak tarkam ya. Tarkam itu antar kampung ya. Jadi belum internasional. Nanti kan kita matrik ulang ya. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya itu gampang, tapi sulit, tapi itu ribet. Ya, kita harus cari angel eyes-nya dulu ya, karena angel eyes-nya juga nyarinya sulit. Terus kita harus pakai lensa HPL ya. Lensa HPL itu murah di Tokopedia, tapi belinya harus banyak. Lalu kita harus nyari LED HD, terus kita harus cari resistor, kita harus cari bla 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 and bla bla bla. Nah, finally setelah kita berantem sama
lampunya, kalau bodinya kan nggak berantem. Dia bisa masuk dengan baik sekali, seperti ini. Loh ya, ganteng badai ya. Nah, tinggal kita kunci dengan perasaan, waduh, kasih sayang. Beres. Buat kalian semua yang lagi nonton video ini, semoga video ini bisa menginspirasi kalian yang ingin melakukan DIY, ya. Konten siang-siang bolong, ya, nungguin tukang bubut, ya. Kita DIY ugal-ugalan sendiri, seperti ini. Cara bikinnya mudah, buat kalian semua yang jago elektronik, lebih jago dari kita, silakan, ya. Jadi, kita masih butuh banyak penyempurnaan, ya. Setelah ini akan kita masukin integrated module, jadi bisa diperintah dari receiver, ya. Jadi bisa nyala gantian lah, terserah mau nyala yang mana dulu. Menurut kamu DIY keren atau enggak? Tulis di kolom komen. Kalau kalian punya ide saran yang lebih keren dari ini, silakan. Dan buat kalian semua yang mau beli lampu ini, bisa banget, ya. Caranya DM Instagram, ya. Sebutin mobilmu apa. Rule number 1. Rule number 2, mau model kayak apa, kita akan buatin, ya. Mau mobilnya Rubicon, boleh. Kok Rubicon? Bodinya Cherokee boleh, Rubicon, Landy, apapun itu, ya. Apapun itu, gaskan sobatku. Kita akan buatin lampunya buat kamu. Untuk beberapa mobil-mobil yang maksudnya itu tidak umum, ya. Kalian juga bisa request ke kita. Yang belum bisa adalah membuat reflektor sisi depan yang melengkung. Seperti kayak, kalau Rubicon Hilux bisa sih, ya. Seperti kayak mobil-mobil sedan itu, ya itu kita belum bisa karena kita nggak develop ke sana. Sementara yang bisa kita lakukan adalah yang menggunakan reflektor tunggal, ya. Seperti Cherokee ini termasuk tunggal 1. Terus Landy bulat 1. Terus Hilux bulat 1, Rubicon bulat 1. Terus apa lagi ya? Ya, japri aja lah di DM. Kalau bisa kita kerjain, kalau nggak bisa ya kita mohon maaf. Bener nggak sih? Benar. Iya, jadi seperti itu, Kak. Dan untuk biaya, detailnya nanti bisa kalian DM di Instagram, ya. Tingkat kesulitan menentukan harga, ya. Biaya, gambaran menentukan prestasi. Waduh. Semoga konten ini bisa mencerahkan harimu, ya. Dan buat kalian semua pejuang DIY, semangat terus, ya. Ayo kita DIY, kita ramein RC Adventure Indonesia, ya. Dan semoga produk ini bisa diterima pasar dengan baik. Untuk harga murah kok, nggak mahal. Setara dengan daymaker yang ada di Shopee. Oke, jadi sampai di sini dulu konten kita. Saya akan lanjut masang ke Denjaka, biar bisa kalian lihat nanti di akhir video gimana Denjaka lampunya kalau nyala semua. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Sampai ketemu lagi, and bye-bye.